Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gue Rizky Doni Pri, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi. Jadi action figure apa yang akan gue review hari ini? Yuk langsung kita figure it out this figure. Oke teman-teman, jadi yang akan gua review hari ini adalah figur Batman. Jadi seperti apa figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah penampilan boxnya Batman dari versi Batman versus Superman yang diperankan oleh Ben Affleck, teman-teman. Jadi Von Joy ini adalah salah satu action figure yang mendapatkan lisensi resmi dari Warner Bros dan DC Comics, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat untuk di sini adalah nama produknya, yaitu Von Joy. Logo Von Joy ini ngingetin gua sama logonya TikTok ya. Dari bagian boxnya saja gua sudah menemukan satu minus ya, yaitu di bagian sini, teman-teman. Bahan box ini rawan banget baret. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian kepalanya si Batman itu udah ada baret, teman-teman ya tuh. Karena memang bahannya ini nggak boleh digeser-geser atau kena box yang lain. Jadi sebisa mungkin boxnya ini teman-teman jangan bersentuhan atau bergesekan dengan box lainnya ataupun digesek-gesek di lantai. Pokoknya jangan digesek-gesek lah intinya ya. Buat apa juga digesek-gesek ya. Nah seperti biasa Von Joy ini dia sistemnya magnetik, jadi kalian bisa buka di bagian sini dan terlihatlah figurnya. Figurnya udah gua keluarin ya. Seperti apa action figurnya? Yuk langsung kita bedah apa saja yang kita dapatin di paket figur ini. Seperti biasa untuk Von Joy kita tinggal buka seperti ini, dan di sini agak cukup susah buat ngeluarinnya ya. Ciri khas Von Joy lah ya. Ya seperti ini ya. Nah di bagian dalamnya kita dapat aksesoris atau layer kedua yang masih sama ya. Sangat susah dibuka ya. Walaupun memang packagingnya sebenarnya bagus, cuma ya dia terlalu mepet kayak gitu. Jadi kita nggak punya space buat ngeluarinnya, jadi harus agak tuangin kayak gitu. Dan ini dia yang kita dapetin aksesorisnya. Biar nggak makin penasaran apa aja yang kita dapetin, yuk langsung kita lihat saja aksesoris yang didapat di figur ini. Pertama di sini kita dapetin stand base-nya, dan stand base-nya ini ada logo Batman versus Superman. Ini ada tulisannya si Budiman Batman. Jadi stand base-nya itu ya standar aja seperti ini ya. Bahannya plastik kopong kayak gitu. Dan selain stand base-nya kita juga dapat stand-nya seperti ini, dan seperti biasa warnanya clear transparan seperti ini, dan ada beberapa artikulasi di bagian sini. Ya dia pakai ratchet joint kayak gitu di bagian sini. Tapi agak-agak serem ya, takut patah di sini. Di bagian sini juga ada, cuma gue takut patah kayak gitu. Dan di bagian sini tuh, jadi ada kayak pernya tuh ya di bagian sini. Untuk pasang stand base-nya itu gampang kali, tinggal kalian colokin aja seperti ini dan jadilah dia stand base-nya seperti ini. Selanjutnya kita dapat satu grapple gun seperti ini, dan gua cukup lumayan suka dengan detailnya ya. Walaupun untuk di bagian cat bisa dibilang tidak rapi-rapi amat, tapi cukup oke untuk figur dengan mainan harga segini. Selanjutnya kita dapat batarang 2 biji seperti ini. Selanjutnya kita dapat rebreather di sini yang bentuknya itu sangat keren dan sangat detail. Kalian bahkan bisa melihat ada logo si Batman-nya di sini. Cara untuk menggantinya juga sangat gampang. Kalian tinggal cabut wajahnya seperti ini, tinggal kalian tancepin aja si rebreather-nya di bagian mulutnya si Budiman seperti ini. Ini tuh agak kurang pas ya, gampang lepas kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati, nggak terlalu presisi. Jadi memang agak cukup sulit masangnya, gampang jatuh kayak gitu. Dan ini adalah scenes di Batman yang Suicide Squad ya, waktu si Batman ini nyelamatin Harley Quinn yang pas dia masuk ke dalam danau kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya di sini kita dapat sepasang tangan si Budiman yang lagi mengepal dengan detail yang sangat luar biasa ajib seperti ini. Dapat sepasang tangan Batman untuk lagi cutek seperti ini.
Maksudnya ini buat megang batarang ya. Jadi kalian tinggal selipin aja batarangnya di bagian sini dan jadilah si Batman-nya lagi pegang batarang seperti ini. Selanjutnya kita dapat tangan Batman yang lagi oke seperti ini. Dan yang terakhir adalah kita dapat sepasang tangan Batman yang bisa dipakai untuk megang senjata atau grapple gun-nya seperti ini. Jadi kalian tinggal pasang seperti ini, pasang di bagian tangannya seperti ini, dan jadilah si tangannya si Budiman lagi megang grapple gun seperti ini. Dan ini adalah dia bintang video kita pada hari ini adalah Budiman. Jadi seperti inilah dia tampilan si Budimannya. Nah, untuk di figur ini tuh kita bahas dulu untuk di bagian detailnya. Pertama kita lihat tuh di bagian head sculpt-nya. Ini head sculpt-nya ini bener-bener bagus banget. Kalian bisa lihat sculpt-nya si Ben Affleck di sini bener-bener dapet banget. Detailnya juga cakep banget, gue suka ya. Logo Batman-nya, terus di sekujur tubuhnya ini tuh sweet-sweetnya itu ada kayak pattern-patternnya, pola-polanya kayak gitu. Dan ini semua di sculpt semua ya. Ini bener-bener bagus banget, gue suka banget. Gauntletnya, jadi di sini ada kayak besi-besinya kayak gitu. Sculpt-sculptnya juga ada di bagian sini, sama persis seperti Hot Toys-nya. Jadi gue punya Hot Toys ya, Hot Toys yang Batman versus Superman yang versi ini. Dan dia memang seperti ini warnanya, warna dan detail-detailnya tuh ada kayak giniannya, kayak jadi kayak pukulannya itu ada kayak apa? Ada kayak besi-besinya kayak gitu ya. Dan yang bagian yang paling bagusnya itu adalah si Vonjoy kalau bikin bolt action figure ini bener-bener rapi banget teman-teman. Ada action karat-karatnya, besi-besinya kayak gitu, metalik-metalik gitu warnanya, dan dibuat dengan sangat rapi dan detail. Bahkan di bagian sini tuh ada kayak penguncinya tuh, kayak kaitan penguncinya di bagian kakinya seperti ini. Bootsnya ini juga mereka mencoba untuk bikin ala-ala kayak kulit-kulit gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk ada sculpt kulit-kulitnya kayak gitu, walaupun nggak begitu kelihatan juga, tapi oke lah ya. Dan di bagian sini juga dibuat dengan sangat bagus dan sangat detail banget ya. Kayak besi kayak gitu. Ini juga ada nih di Hot Toys-nya, karena gua juga punya Hot Toys-nya kayak gitu. Dan di bagian belakangnya ya, gua kurang suka sama cape-nya, karena cape-nya ini gua nggak tahu ini itu kulit asli atau enggak, tapi kayaknya nggak mungkin figur dengan harga murah kayak gini dia pakai kulit asli ya. Jadi kemungkinan ini setahun atau 2 tahun lebih nanti bakal ngelotok kayak gitu teman-teman. Gua mau ngebahas kekurangannya dari figur ini ya. Jujur ini sebenarnya bagus banget, cuma ada beberapa salah perhitungan mungkin ya dari tim Vonjoy-nya, yang mana jadi dia itu bikin jarak antar partnya itu terlalu dekat teman-teman. Jadi ada beberapa bagian yang dia terkelupas. Salah satunya adalah di bagian sini. Teman-teman bisa lihat ini sudah terkelupas teman-teman ini. Jadi kalian agak sedikit kesusahan untuk mengartikulasikannya karena dia tuh kehalang sama bagian ini. Jadi jarak antara ini dan beltnya itu terlalu dekat teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian gerak ini bakal kegores. Dan itu juga berlaku di bagian sini. Kalian bisa lihat ini udah rusak semua teman-teman. Rusak semua di bagian sini. Jadi ini gua deketin ya. Nah ini rusak. Penyebabnya adalah di bagian sini dia nggak ada gap sama sekali tuh. Di bagian sini nggak ada gap sama sekali. Jadi kalau seandainya kalian gerakin di bagian sini tuh, kalian gerakin ini bakal kegores dan menyebabkan ada bekas goresan kayak gini teman-teman nih. Di bagian sini juga nih, kelihatan nggak ya? Ini tuh gua megang padahal ya, megang kayak gini juga tuh, megang kayak gini dia ada bekas itemnya, ada bercak item kayak gitu teman-teman, kayak lengket kayak gitu catnya. Gua kurang tahu apakah kalian juga dapat hal seperti ini. Jujur aja ini katanya bagus ya dan enak buat dipose-pose, tapi ternyata pas gua dapat gua sangat kecewa karena nggak terlalu bisa dipose, karena kalau kita pose figurnya malah rusak teman-teman. Ini catnya apa segala macam rusak semua nih teman-teman. Jadi ini adalah salah satu kekurangannya. Dan salah satu kekurangannya lagi adalah untuk di bagian sini ini loose parah teman-teman nih. Ini loose parah tuh. Gampang banget lepas. Nih. Jadi memang gua nggak tahu apakah kualitas si Vonjoy ini sama antara yang kalian atau ini hanya punya gua aja. Nah buat teman-teman yang udah pegang Vonjoy ini, tolong dong bagi share pengalaman kalian dapat figur ini, apakah seperti ini juga dapatnya sama seperti gua, tulis di kolom komentar. Oke, tapi kalau ngomongin head sculpt, likeness dan proporsi, ini menurut gua adalah figur Batman versus Superman, Batman terbaik yang bisa kalian dapetin di muka bumi ini teman-teman. Jadi sejauh ini gua nyari figur Batman yang versi ini yang enak diartikulasiin ya, figur 1/12 atau figur-figur yang mirip-mirip lah seperti itu, yang enak diartikulasiin lah intinya.
itu menurut gua nggak ada yang perfect. Tapi Fonjoy bikinnya dengan sangat perfect sekali, proporsional banget ya. Hot Toys pun menurut gua nggak proporsional ya menurut gua ya. Tapi ya sudah mendekati itu. Menurut gua tuh yang paling proporsional tuh sebenarnya Hot Toys ya, figur Batman ini yang bisa diartikulasin, maksudnya bukan statue atau yang mana. Menurut gue tuh masih dipegang sama Hot Toys. Tapi Hot Toys juga proporsi badan itu agak sedikit ramping di bagian sininya ya. Itu menurut gue pribadi sih. Tapi untuk skala figur-figur yang seperti ini, action figure ini menurut gue adalah yang terbaik. SHF itu bontet kecil dan pokoknya nggak layak lah menurut gue ya. Mezco sama sekali suitnya itu nggak melambangkan Batman versus Superman. Malah kayak pakai baju kostum cosplay kayak gitu. Warnanya juga terlalu terang ya. Apalagi McFarlane malah proporsinya aneh banget ya. Apalagi yang kayak yang zaman-zaman dulu ya, yang Mattel, DC Multiverse kayak gitu. Intinya belum ada yang bisa bikin action figure ya, yang skala-skala mirip-mirip 1/12, 1/10, 1/9 kayak gitulah, yang seperti ini yang enak dimainin. Baru Fonjoy ini gua temukan yang perfect banget ya, walaupun nggak perfect banget ya, karena ada beberapa minus seperti yang gue sebutin di awal tadi. Dan proporsi badannya ini bener-bener Ben Affleck banget teman-teman ya. Wow, ini adalah salah satu keunggulan dari Fonjoy. Gimana cara mereka bikinnya? Mungkin mereka ngelihat proporsi badannya si Hot Toys kali ya, agak digedein dikit kayak gitu mungkin ya. Oke, sekarang kita bahas untuk artikulasi di figur ini. Pertama, untuk di bagian kepala, dia bisa noleh ke kiri seperti ini, bisa noleh ke kanan seperti ini, dia bisa noleh ke atas sejauh ini dan ke bawah seperti ini. Jadi kalian bisa bikin figurnya Batman seolah-olah lagi nengok ke atas kayak gini. Wow, keren, perfect banget ya. Di bagian bahunya ada butterfly joint walaupun sedikit banget kayak gitu ya. Dan di bagian sini juga bisa diputer-puter ya. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Bagian keteknya bisa diputer seperti ini. Bagian bicepnya juga bisa diputar seperti ini. Di bagian sininya bisa ditekuk segini jauh ya, bisa dilurusin lagi seperti ini. Pergelangan tangannya bisa diputar seperti ini dan bisa ke atas dan ke bawah seperti ini. Tangannya bisa ke depan sejauh ini dan ke belakang juga sejauh ini. Ini sebenarnya bisa nih, cuma kehalang sama bagian lengannya yang bentuknya aneh. Kayak gini. Di bagian rusuknya itu bisa digerakin seperti ini, tapi hati-hati karena kegores seperti ini, rusak ya. Bisa ke kiri, ke kanan sedikit banget ya. Bisa diputer-puter juga seperti ini. Dan di bagian pinggangnya juga bisa diputer seperti ini, bisa ke atas, ke bawah, kiri dan kanan bisa diputer-puter juga seperti ini. Si Budiman ini juga bisa nunduk ke bawah seperti ini dan ke belakang sejauh ini. Di bagian selangkangannya bisa ditarik seperti ini untuk artikulasi yang lebih baik. Kakinya bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Lututnya bisa ditekuk sampai sejauh ini maksimal. Pergelangan kakinya bisa diputar ke kiri dan ke kanan seperti ini. Bisa digerakin juga seperti ini, bisa ke atas dan ke bawah seperti ini, dan ada artikulasi untuk di bagian ujung kakinya seperti ini. Dan poin plus terakhir di figur ini adalah untuk di bagian cave-nya itu ada kawat-kawat kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bikin dia pose-pose natural ya, senatural mungkin kayak gitu. Cave-nya mau seperti apa, seperti itu ya. Dan untuk tinggi action figure ini adalah sekitar 19,5 cm atau kurang lebih 7,5 inch. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Fonjoy Batman dari film Batman versus Superman. Jadi menurut gua ini adalah salah satu action figure Batman versus Superman terbaik yang bisa kalian dapetin ya. Menurut gua ini sangat layak banget, apalagi kalau seandainya kalian adalah fans berat Batman. Ini menurut gua sangat wajib kudu kalian miliki teman-teman. Kalau kalian pengen juga action figure ini, gua juga sertakan link pembelian di deskripsi. Oke, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.